Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya update yaitu di minggu yang ketiga untuk yang di belakang, untuk yang pelatihan lah, untuk yang latihan offline, yang belajar di rumah. Tapi opening saya di depan karena minggu-minggu lalu saya opening di belakang, dan ini saya mau ada lain lah sedikit. Saya mau opening di depan, dan ini adalah salah satu lele yang hasil kiriman daripada eh, orang luar lah saya panggil, bukan mitra juga. Dan kata beliau usianya ini sudah lebih dari hampir 5 bulanan, nggak mau besar. Dan betul juga karena setelah saya cek, dan di sini ikan sudah lebih dari 1 minggu. Dan kalau bahasa saya katakan memang cukup liat, susah mau besar, cukup alot. Mungkin karena faktor ketuaan, tapi bagi saya itu nggak masalah. Karena kalau kita tahu metodenya pasti ada jalan solusinya juga. Karena bagi saya jangankan baru 5 bulan, usia lele 1 tahun sebesar ini pun itu dalam waktu 3 minggu sudah bisa panen, bisa. Sebenarnya bisa, dan ada ramuannya seperti itu. Oke. Sahabat bisa lihat lele-lele yang tua. Nah, ini sudah tua. Nah, kebetulan 2-3 hari yang lalu, 3 hari lah. Oke, kebetulan 3 hari yang lalu saya sudah pilih yang agak sedikit besar lah, yang konsumsi, yang sudah isi 6 sekilo saya sudah ambil, isi 6 7 sudah ambil, dan ini tinggal isi 8 10, dan ada juga yang masih sekilo 15 masih ada. Dan ini di bak saya ini sudah 1 minggu lebih, sudah 1 minggu lebih. Di usia 1 minggu kemarin saya pilih, dan nanti saya pilih lagi setelah 1 minggu. Mananya paling 4 hari lagi lah. 4 hari saya pilih lagi, ambil yang besarnya parsial. Karena ini lelenya cukup tua. Ini sudah banyak yang ada telurnya, sahabat. Meskipun sebesar ibu jari tangan, ini sudah ada telurnya. Seperti itu. Dan lele kalau udah terlalu tua makannya pun nggak kayak yang masih oke pertumbuhannya lah. Ini sebenarnya pertumbuhannya sudah sangat lambat. Sudah susah mau tumbuh. Kalau tidak ditangani dengan cara yang intensif, ini susah mau tumbuh. Nah, tapi oleh karena yang saya bilang, orang yang budidaya ini kan acuannya begini. Jadi budidaya lele itu mudah, budidaya lele itu gampang. Yang mana beliau enggak mempelajari dulu, begitu ditebar. Dan biasanya kesalahannya pemula itu biasanya dia cari pakan yang sedikit murah. Karena kalau yang proteinnya tinggi, pakannya mahal seperti itu. Jadi dia cari yang murah, dan ternyata pakan yang murah itu proteinnya rendah dan gak sesuai untuk lele. Makanya wajar lah kalau lambat seperti itu. Oke, saya mau kasih jos dia makannya supaya bisa cepat berkembang. Mudah-mudahan minggu yang kedua sudah 50% yang bisa diangkat, dan minggu yang ketiga supaya tinggal sisa sedikit lagi.
Oke, saya pikir cukup karena sahabat bisa lihat sisa pakannya cukup banyak. Tapi biasa cara saya memang begini, saya biarkan kalau selama 15 menit habis, itu masih oke. Tapi kalau sampai 20 menit nggak habis, itu berarti kebanyakan. Seperti itu. Oke, kita ke belakang. Oke sahabat, tadinya saya mau kenalkan sahabat kita yang lagi belajar, tapi dia malah lari, nggak mau, katanya malu. Ya katanya, kata beliau takut salah ngomong, malu. Padahal ya namanya kita belajar kan, seperti itu. Tapi oke, nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Dan ini usia yang ketiga minggu, airnya masih tetap seperti di minggu yang kedua. Yang ini masih hijau. Sahabat bisa lihat, yang ini masih hijau. Dan tidak tahu nanti di usia keberapa minggu airnya akan berubah menjadi coklat. Oke. Dan yang ini saya akan selalu update setiap 1 minggu sekali, supaya kita tahu lah di usia keberapa minggu kita angkat atau panen pertama. Karena sistem yang dilakukan di sini nggak ada grading, nggak ada tambah air, nggak ada buang air. Ini hanya kalaupun nambah, karena ini kan udah mulai hujan, pastinya nambah lah, karena ada hujan pasti nambah. Secara otomatis air hujan masuk dan nambah seperti itu. Tapi kalau musim kemarau memang nggak ada penambahan air, nggak ada. Oke, yang di belakang saya lagi. Nah, ini airnya minggu kemarin, minggu yang kedua, ini air masih coklat keputihan. Dan ini di minggu yang ketiga, yang ini airnya sudah coklat tapi udah mengarah ke merah. Udah kemerahan lah. Dan kemungkinan di minggu yang keempat ini sudah mulai kelihatan merah yang ini. Dan ini tidak dikasih apa-apa. Nggak ada perlakuan khusus. Nah inilah sahabat, karena saya pun kadang-kadang heran juga. Kita tebar sama, airnya sama, kedalaman sama, tapi air bisa berbeda. Hanya karena ukuran tebar benihnya beda memang. Kalau yang dua ini, yang airnya hijau, masa tebar itu hari ukuran 45 lah. Kalau yang ini sudah 78, bahkan hampir 89, hampir. Kebanyakan. Nah, yang ini masih tetap hijau, tapi hijaunya sudah mulai memudar, sudah kayak mau berganti menjadi agak sedikit keputihan lah. Hijaunya sudah sedikit keputihan. Dan mungkin dikala yang sekarang coklat, 1 minggu lagi akan merah, mungkin yang ini sudah mulai putihnya agak pekat, mengarah ke coklat. Kenapa saya akan selalu update setiap 1 minggu? Tujuannya adalah minimal kita bisa sama-sama tahulah berapa kali fase perubahan air dalam satu siklus. Oke. Minimal kita tahu berapa kali dalam satu siklus perubahan air
dan seperti apa saja warnanya, seperti itu. Oke, di belakang saya sudah habis lagi pakannya, kita kasih lagi terus sampai betul-betul tersisa. Selagi dia masih mau, saya akan tetap kasih terus. Dan yang pertama kita kasih makan tadi udah habis lagi, kita tambah lagi. Nah, yang ini dia habis lagi, tambah lagi terus. Jangan kasih kendor. Karena dia pun punya perut. Kalau udah nggak muat, dia pun nggak bisa memaksa, sahabat. Nah. Dan oke, pakan 5 kilo. Ini tinggal ada sisa, paling ada 3 genggam. 1, 2, 1, 2, 3. 3 genggam seperti ini sisanya. 5 kilo sisa 3 genggam. Dan nanti kita update lagi di minggu yang keempat. Karena ini minggu yang ketiga. Ada perubahan lagi enggak airnya? Karena minggu pertama oke, enggak ada perubahan. Dan minggu kedua yang tengah berubah. Dan minggu ketiga seperti enggak ada perubahan. Tapi oke, nanti saya mau tunjukkan karena saya lihat tadi ada ikan yang menggantung. Nah, oke, saya perlihatkan, sahabat bisa lihat. Kalau musim hujan, biasanya ikan suka kalau habis makan kekenyangan, dia perutnya seperti bengkak, akan menggantung di atas dan kayak apa namanya. Tapi itu jangan dipikirkan. Tadi saya ada lihat satu, tapi pas kita mau ambil gambar, tenggelam lagi. Meskipun ada, mungkin sahabat bisa lihat di pojokan-pojokan sana yang mengambang-ambang, itu kekenyangan. Sebenarnya itu kekenyangan, dan itu nggak apa-apa. Yang penting oke, begini. Sebelum saya menyimpulkan, saya ngomong beberapa kata, lihat ke belakang, sudah habis lagi, sahabat. Oke, ini ada sisa 3 genggam. Gimana? Oke, kita kasih saja lagi. Nah, kita kasih lagi. Tanggung. Habiskan. Oke. Dan habis. Oke, begini. Untuk warning lah. Saya katakan warning. Karena ini sekarang udah mulai musim hujan. Jadi kita pun harus tengok langit juga. Langit pun mendung, mau hujan. Tapi menurut estimasi saya, kurang lebih 1 jam lagi lah dia akan turun hujan. Kemungkinan itu pun nggak tahu. Maksudnya begini. Sahabat jangan sekali-kali mengasih makan ikan waktu hujan. Atau hujan-hujanan. Atau hujan gerimis. Jangan. Karena itu suhunya drop. pH-nya turun. Dan itu berpotensi ikan itu kembung. Di permukaan nanti mengambang, kembung. Makanya yang saya bilang tadi,
di bak ini pun ada beberapa yang kembung, tapi kalau ada satu dua itu nggak masalah, karena yang saya bilang tadi, kalaupun kalaupun ada baru satu dua itu gak masalah, karena itu ada beberapa faktor, memang kemungkinan kekenyangan dan suhu air juga karena musim hujan. Dan kebetulan ini mau hujan dan kurang lebih paling 1 jam lagi hujan lah paling. Makanya dahulukan. Jadi kesimpulannya begini. Kalau cuaca hujan, sahabat jangan kasih makan. Paling tidak kita ubah jadwal sedikit. 1 jam sebelum hujan atau 1 jam setelah hujan. Misalkan nih, tiba-tiba nih sekarang hujan, udah saya nggak jadi kasih makan. Kalau misalkan udah gerimis nih, saya akan tahan jadwal makan sampai hujan reda. Dan gimana kalau redanya malam? Ya udah malam aja kasih makannya. Seperti itu. Jadi usahakan 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah hujan baru bisa kasih makan. Jangan terlalu dekat lah, seperti itu. Meskipun kita kan nggak tahu yang namanya hujan, pas kita kasih makan lagi asik panas-panas tiba-tiba hujan. Tapi menurut saya nggak segitunya juga dadakannya, pasti kelihatan lah langit mendung-mendung mau hujan itu kelihatan biasanya seperti itu. Saya sebenarnya cari-cari yang mengambang karena tadi banyak yang mengambang. Tapi sahabat bisa lihat di pojokan sana, itu mengambang bukan kena penyakit sahabat, itu karena kekenyangan. Di pojokan-pojokan sana sahabat bisa lihat, sini sampai sana, oke, itu karena kekenyangan dan perutnya pun buncit-buncit. Oke, saya mau pinjam kameranya dulu. Oke, kita lihat supaya lebih dekat. Ini mengambang, ini karena kekenyangan sahabat. Kita lihat dari sini. Ini mengambang begini. Ini karena kekenyangan, bukan karena penyakit. Ini karena kekenyangan, jadi itu nggak masalah. Lihat. Nah, ini karena kekenyangan, jadi itu nggak masalah. Di tepi-tepi banyak yang mengambang gitu, itu nggak masalah. Itu karena kekenyangan. Oke, ini ada di belakang saya. Aduh, tenggelam lagi. Sahabat bisa perhatikan perutnya. Sahabat bisa lihat perutnya seperti itu. Tapi dia kalau kalau merasa diperhatikan dia tenggelam juga sahabat. Itu mengambang kan. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul ya, tenggelam lagi udah. Seperti itulah. Jadi oke, kita lihat yang jelas. Itu kayak mati malah. Sahabat bisa lihat. Itu saya bisa pastikan itu bukan penyakit. Udahlah tenggelam udah. Oke. Itu bukan penyakit, itu karena kekenyangan lah. Tapi jangan takut perutnya meledak. Seperti itu. Oke. Tapi kalaupun ada yang mengambang seperti itu, jangan takut katanya nanti meledak, nanti pecah inilah itulah. Itu enggak. Itu enggak. Itu karena kekenyangan pun. Tapi juga nih sahabat. Kalau misalkan sahabat kasih makannya enggak teratur dan ada ikan yang seperti itu bisa dipastikan mati. Makannya enggak teratur. Contoh, kadang pagi dikasih makan, kadang enggak, kadang sore dikasih makan, kadang enggak, kadang malam dikasih makan, kadang enggak, kadang sehari 3 kali, kadang sehari 2 kali, kadang sehari sekali. Itu enggak teratur. Kalau jadwal makannya enggak teratur, itu pasti mati nantinya. Seperti itu. Itu sakit. Itu sakit karena kalau manusia mungkin masuk angin mungkin. Tapi saya sering amati itu biasanya mati. Tapi kalau kita makannya teratur, ada jadwalnya, kalau sehari 2 kali aja, kalau sehari 3 kali seperti itu. Yang penting konsisten. Itu biasanya meskipun ada yang mengambang itu nggak apa-apa. Oke. Jadi saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.